Bismillah, Ustaz, Anda mau bertanya, bergerak dalam sholat untuk mencari sutra, apakah ini ada contoh dari Rasulullah SAW dan atau ulama salaf? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syartid Aceh 96,1 FM. Pertama perlu diketahui, gerakan di dalam sholat dengan gerakan yang abath, gerakan yang tidak penting, gerakan yang sia-sia, ini bisa membatalkan sholat seseorang. Tapi kalau seandainya gerakan tersebut ada maslahat untuk dia bergerak di dalam sholatnya, maka telah terjadi. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika muslimin pada waktu itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian terarahkan kemana? Dipindahkan ke Ka'bah. Nah, sebagian sahabat yang waktu itu masih sholat mengarahkan ke Baitul Maqdis, setelah turun ayat, kemudian dia berpaling ke arah Ka'bah. Yang posisi imam berdiri dengannya makmum, dan posisi makmum berdiri dengannya apa? Imam. Jelas ya? Nah, kedua hadis ketika Rasulullah SAW menggendong Umamah atau Sumamah ya, Umamah atau Sumamah, dua di antara keduanya, satu di antara keduanya. Ada kecil yang digendong oleh Rasul. Ketika Rasulullah sujud, letakkan. Gerak nggak di sini? Gerakan. Ketika Nabi SAW hendak berdiri, digendong oleh Nabi. Ada gerakan-gerakan, tapi ada gerakan yang itu ada maslahat untuk sholat. Ya. Nah, di antara maslahat untuk sholat, bergeraknya seseorang dalam sholat untuk mencari sutroh. Ya, kalau seandainya sutroh itu tidak terlalu jauh, hanya 1-2 langkah misalnya. Tapi kalau misalnya dari ujung ke ujung, ini bukan lagi sholat, namanya sudah gerak jalan. Ya, hanya 1-2 langkah, maka tidak ada masalah. Telah ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar bin Khattab melihat seseorang yang tidak ada sutroh di depannya ketika dia sholat, diambil lehernya oleh Umar bin Khattab, kemudian dimajukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahu a'lam bishawab.